Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan cerita bullying semasa saya masih di kelas 2 Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah MI atau SD kelas 2. Pembulian yang dilakukan MS ini semakin gencar. Ia mengangkat dirinya sebagai ketua geng. Sekolah kami zaman dulu ya, khusus kelas 2 SD ini masuknya jam 10. Mungkin alasannya karena keterbatasan ruangan kelas atau keterbatasan guru ya. Ya biasa sekolah di desa zaman dulu. Nah, kelas 2 ini masuknya jam 10 atau setelah kelas 1 keluar, karena kami ruangan kelasnya bergantian dengan kelas 1. Kalau kelas 1 sudah selesai belajar, kami baru masuk kelas jam 10. Nah, sepanjang waktu dari pagi ya jam setengah 8 sampai jam 10, ketua geng ini, si MS ini sering mengajak kami berpetualang keliling-keliling. Kita dipaksa untuk ikut keliling kebun, keliling lurung, keliling sungai, kadang keliling belakang rumah orang, mengintai telur ayam kampung punyaan orang yang ada di petarangan yang sedang diirami ayam. Salah satu dari kami itu ada yang dipaksa untuk ambil telur itu. Padahal itu punya orang ya mencuri ya, dipaksa untuk mencuri telur itu. Wah, ini mohon maaf ya, simbah-simbah dulu yang rumahnya sering kehilangan telur, mungkin ini gengnya MS ini yang sering mengambil telur. Ketika berpetualangan, masih ingat sekali ya, ada salah satu teman kami yang berusaha menolak ajakan atau menolak kemauan MS ini, tapi menolak ya, dan MS ini marah kemudian dia dicambuk betisnya sampai merah itu, sampai membiru karena pakai celana pendek ya. Jadi sekolah kami meskipun madrasah ibtidaiyah itu celananya masih pakai seragam celana pendek ya, namanya sekolah di pedalaman ya, sekolah di desa zaman dulu tahun 93-94 ya. Tapi sekarang sekolah saya yang dulu itu sekarang sudah seragamnya sudah seragam panjang ya, celananya panjang, bajunya juga panjang. Sudah lebih ya, identitasnya ya madrasah lah. Sebagai anak madrasah ya celananya panjang, bajunya panjang. Nah, di situ ketika berpetualang saya pernah juga dilempar tanah lempung. Tanah lempung itu tanah liat yang keras, tanah kering ya. Itu dilemparkan ke saya, ke punggung saya, karena saya berusaha menolak juga. Menolak ajakan MS ini untuk melakukan sesuatu. Saya lupa kita diajak ngapain, kemudian saya nolak gitu. Saya dilempar pakai tanah lempung itu. Lumayan sakit, tapi di situ saya tidak lapor ke siapapun. Ya teman-teman saya yang di situ ya juga tidak membela saya gitu. Karena ya takut juga mereka. Nah, dari pengalaman masa kecil ini, saya sadar betapa pentingnya orang tua dan guru itu peka terhadap anak-anak. Sebab bisa jadi mereka sedang menghadapi masalah yang berat di sekolah, tapi tidak berani bercerita karena adanya ancaman, adanya intimidasi dari teman.
Dan saya kalau masih ingat itu rasanya kok zamannya kelam banget, zaman kelam ya. Kayak zaman jahiliyah banget itu. Kenapa ya kok tidak berani lapor, tidak berani ngomong. Nah, ini PR kita sekarang sebagai orang tua adalah memberikan pengertian kepada anak-anak, memberikan sebuah pelajaran ke anak-anak bahwa kalau ada teman yang mengintimidasi atau ada teman yang ya tidak berbuat tidak baik kepada kita, harus segera lapor. Meskipun ada intimidasi, ancaman-ancaman, ya, kita bekali mereka dengan senjata dalam tanda kutip ya, senjata tameng, ya, pengetahuan tentang bullying ini. Jika tidak, siap-siap menjadi sasaran bully dari teman yang sok menguasai, menjadi sasaran bully dari teman yang sok menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang arogan seperti itu. Nah, ini teman-teman, cerita saya belum selesai, masih ada part selanjutnya. Kita tunggu part 3. Apakah saya atau teman-teman saya speak up di sini melapor MS kepada orang tua kita? Sampai jumpa di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.